Kadang-kadang masyarakat itu sulit membedakan antara perbudakan penjajahan. Padahal kondisi. Halo, kembali lagi di channel kita. Channel yang Channel mau kesalahan. tutup Kesalahan berpikir konten di kesalahan channel berpikir, YouTube yang setara dengan konten Atta Warung Soto Halilintar. Madiun. Oh, tak kira konten Atta Halilintar. Brengsek. Tidak ada view-nya, sekarang turun. Kemarin kena kasus loh Atta Halilintar. Kenapa ya? Lupa. Gimana kabarnya teman-teman yang Semoga bekerja kalian lebih baik dari yang kemarin. bekerja merantau, yang Ya, kuliah dengan sungguh-sungguh dan terselengkat oleh orang-orang yang tidak berkompeten. Sekarang negara kita menuju kekacauan, dan karena itu hampir sulit, pekerjaan, kemiskinan meningkat, pandemi masih mau berlanjut, ada virus baru, membuat kekacauan di ekonomi, dan sekarang hampir resesi. Kemudian akhirnya seperti sejarah yang sudah berlalu, kita akan menghadapi Perang Dunia Ketiga. Kita bersorak untuk ini. Berarti dunia udah mencapai sih. Inilah Teks ya terakhir. puncak evolusi. Puncak evolusi manusia. Siapa yang kuat, siapa yang Kita dijajah dari segi ekonomi. Kenapa perusahaan-perusahaan emang di politik di Indonesia kebanyakan PMA dan BUMN merugi? di atas? Iya. Manusia memang punya hak untuk hidup, tapi sampai kapan? Ya kalau dia di umur panjang ya mungkin bisa sih, tapi enggak, kekuatan dia di umur panjang nggak mungkin nih. Beginilah teman-teman, kalau partner Anda makanannya kurang gizi, tidak memahami maksud temannya. Maksud saya Rika bangsat. Gimana? Mendukung argumen saya dong. Ya argumen lu apa bacot Lah. Jadi begitulah sejarahnya, dan kita kembali menjadi negara yang terjajah atau menyerang atau malah non-blok atau dari kemarin kita non-blok terus bro. kemarin Kawan-kawan kita Anda dukung suatu negara lah. iya, padahal kadang-kadang masyarakat itu sulit membedakan antara perbudakan penjajahan. Padahal kondisi kita ini sebenarnya terjajah loh. Masih terjadi. Kalau diam kita pikir benar-benar. Kenapa jajah? Dijajah apanya? Ya dari segi apa dulu bos? Ya maksudnya apa, kamu jabarin dong. Cocote. Ya saya nggak tahu sih, tapi jajahan, tapi jajah ada penjajah. Kodok sindrom ini aja. Ya, sebenarnya kita dijajah dari segi ekonomi. Kenapa perusahaan-perusahaan emang di politik di Indonesia kebanyakan PMA dan BUMN merugi? Kenapa itu? Kenapa perusahaan monopoli bisa rugi? Saya tidak tahu jawabannya. Tentu saja, apakah karena ada yang korupsi? Saya tidak pernah bilang. Apa ada orang dalam yang masukkan? Saya tidak pernah bilang. Tadi Saya nggak pernah bilang kalau di BUMN ada bagi-bagi jabatan. Nggak pernah ada itu, nggak pernah ada. Ada posisi bayangan, dan kita ya beginilah. Cuma kaum bawah bro, kita nggak tahu sih di atas ada apa. Dan menurut saya dulu kayaknya pas Perang Dunia Kedua itu kita kan didatengin Belanda dulu niatnya bukan menjajah kita, nggak memperbudak kita. Mereka cuma pengen berdagang, rempah-rempah kita sebenarnya. Lagi pula Eropa mana yang makanannya pakai jinten? Kan nggak ada kan, kebanyakan pakai susu minum dan wedang ungu. keju. Tidak pernah minum wedang ungu. Di Eropa kan minumannya kan nggak ada yang pakai rempah anjir. Herbal. Sebenarnya yang diincar Belanda itu dulu apa ya? Paling mentok kan merica gitu. Oh, nggak ada di Eropa rendang pakai daging babi gitu kan, belum ada menunya. The coffee of Lowe. Lidah orang Eropa itu beda bro sama lidah orang Asia. Iya, dan sebenarnya kita diajak maju Belanda, dan ternyata calon-calonnya korupsi, bodoh sekali, dan akhirnya kita diperbudak. Dan herannya kenapa gaji pemain film porno
gajinya lebih besar dari manajer engineering ya. Kenapa bisa? Padahal ya juga ini sih nggak belajar engineer sih, tidak Dan- belajar apapun loh, tidak belajar apapun dia, dan cuma juga- modal tubuh. Sebenarnya kalau pemain film porno gitu ada serikat pekerja nggak ya? Kayak seumpama kita udah record, udah bekerja sama agensi gitu, terus Agensi nggak dibayar terus, atau menyalahi kontrak. Wah, ini asal-asalan nggak saya dapat perjanjian itu mau nuntut ke siapa aja, nggak mungkin ada lawyer, bisa. ini salah tusuk. Loh kan sama-sama enak bro, Anjir. tapi kan dia nggak Gila. protes sebenarnya. Mr. Brew gajinya per video 6M anjing, gila men. Itu beberapa UMKM itu anjing. Mungkin Iya, bener iya. ya, kayak uang itu datang ke orang yang dampaknya besar. Jadi uang itu datangnya Cepet lah. ke orang yang dapat mempengaruhi ke banyak orang gitu. Jadi daripada kalau kita menolong satu orang, seumpama kita ambil contoh Zuri menolong orang yang error di sistem pembayaran itu kan terolong cuma satu orang, tapi kalau Miss Brew gitu membantu orang coli ada jutaan. Aneh. Orang-orang jomblo Jadi, dari kaum tua Membantu orang coli lebih mudah. lebih mulia. Iya, jadi mungkin itu ya, kebermanfaatan itu dinilai dari luasnya, enggak dari kualitasnya. Dari sisi negatif ya. Anjir. Dan juga moga-moga berbakti ke orang tua itu benar-benar ada ganjarannya, kayak telapak kaki surga di telapak kaki ibu itu bener. Kalau nggak ada itu cuma buang-buang waktu kita berbakti sama orang yang membuat kita melupakan mimpi-mimpi kita, memaksakan mimpi dia ke kita. Anjir, ekspektasinya hanya untuk memenuhi ekspektasi masyarakat. Sangat buang-buang waktu sekali. Dan sepertinya Indonesia udah waktunya untuk berubah, tapi dengan cara yang ekstrem mungkin kali ini. Coba kita butuh akan berubah. lihat beberapa tahun dari sekarang, apakah negara kita masih utuh atau sudah ada huruf-huruf Cina di kota-kotanya. Oke, jadi gimana Dik? Bagus sih kalau kita dijajah lagi Ini sih, lanjut mungkin apa ada berita atau gimana ya? Apa lanjut perbincangan kegilaan aja? kalau kegila Indonesia sih gue udah nggak mau debat sih, itu udah wow sekali sekarang. Gue udah mau males lah udah debat. Terus kita di konten-konten sebelumnya juga bahas tentang Indonesia, tentang keburukan Indonesia. Anjir lah, nggak ada habisnya anjir. Mungkin Oke. udah kali ya. Jadi ini aja cukup kita ganti ke video selanjutnya. Deng.